Selalu dibacotin ya kan, kalau saya tuh relate-nya tuh kapan nikah gitu kan ya, kapan. Nah ini kalau ini malah lebih next level, kapan punya anak. Nah harapannya tantangannya ya supaya nanti ke depan semuanya menerima intisari dari film ini. Sampai kapanpun kita hidup itu yang namanya bacotan itu pasti akan selalu ada, tapi bagaimana kita menangkapnya dan kita bisa hidup berdampingan dengan itu, tidak malah down dari itu gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Apa kalian nanti ini film nggak ada apa-apanya, tolong diberitakan yang baik ya. Yang cocok atau berita tentang saya jangan, ya itu dia. Ini kenapa saya terima salah satunya adalah korban cocok. Ya. Jadi karena baik atau tidak baik hidup kita selalu dikomentari. Baik atau tidak baik apa yang kita dapat selalu ada orang yang suka atau tidak suka. Jadi kita sebagai manusia, saya juga belajar dari film ini bisa menerima bagaimanapun kondisi orang berkomentar tentang kita. Apa nih? Terus jadi film ini menceritakan kita banget di dunia kita sebagai tetangga maupun di dunia digital kita. Bagaimanapun apa yang terjadi pada hidup kita, mau selebriti atau bukan, kalau tidak pada normalnya, jadi ada tuh bahasa normal. Nah, normal menurut orang lain sama normal menurut kita itu benar-benar beda banget kalau dia tahu kondisi you're not in my shoes istilahnya. Film ini tuh bercerita kamu nggak ada di sepatu kita. Jadi kalau kamu komentar apapun, kamu sebenarnya nggak bisa, karena kamu nggak ada di sepatu kita, kamu nggak ada di jalan hidup kita. Apa yang kita rasakan itu belum tentu yang kamu rasakan. Ada tindakan apa, kenapa sih aku bisa bermain segitu julidnya, karena ada masa lalu kan. Nah jadi ketika orang komentar julid, mungkin ada masa lalu dia yang memang menyakitkan sehingga disampaikan dengan begitu julidnya. Apakah itu salah? Nah, sendiri deh para penonton yang menilai. Mau di mana? Mau jadi posisi yang menjadi julid, mau di posisi yang dijulidin, semua terjadi di dunia kita. Jadi ini film saya suka banget. Saya belajar dari semua ini. Kebetulan juga saya dicocotin sama kalian semua. Tapi nggak apa-apa. Tapi apapun hidup kita itu jadi pembelajaran buat orang lain. Yang mudah-mudahan ketika jangan sampai ada di sepatu kita atau ada di sepatu orang lain yang tentunya tidak enak. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu semua. Saya sebagai pemain saya bisa belajar dari karyanya Bayu gitu, dan kesulitannya apa? Saya belum pernah main sejulit ini. Saya selalu kalau nggak terpuruk, kalau nggak susah banget gitu, kalau nggak ya gitu. Ya ini julid kadang-kadang Bayu suka, Mbak jangan baik banget Mbak gitu, karena aku ngomong gimana tuh takut gitu, karena saya nggak pernah selidahnya sampai segitunya gitu. Jadi saya belajar judes di sini, belajar bilang enggak di sini gitu, karena sebelumnya nggak berani. Nah terus kesulitannya lagi adalah bahasa Jawanya. Jadi kita punya coach ya. Jadi kita Pak Anin ada di sini nggak? Jadi Pak Anin itu makasih banget Pak Anin yang di Solo ya. Jadi kita tuh bahasa Solo, bahasa Jawa tuh banyak banget layernya. Yang saya aja di film ini ngerasa kayaknya gue bukan orang Jawa deh, karena masih suka salah gitu. Nggak tahu Mbak Sundari merasakan itu juga apa enggak. Jadi saya belajar lagi tentang itu tadi, Jawa tuh beda banget, di timur gimana, ini di mana gitu. Jadi ya itu kesulitannya, tapi saya belajar banget dari Coco Tetonggo. Saya tidak berani berkomentar apapun tentang orang, mau dia kenapa dia jadi seperti itu, mungkin dia ada sejarah hidupnya di belakang yang kita nggak tahu. Jadi makin saya nonton film ini, makin saya nggak berani komentar tentang hidup orang lain, karena kita nggak tahu. Yes. ABC, kalian ingin mengentertain orang itu, tapi kalian malah tidak mengikuti keinginan kalian sendiri. Untuk menjalani hidup yang seperti itu akan sangatlah sulit sekali dan akan sangatlah sakit. Dan ingat, jangan hanya melakukan sesuatu karena omongan lain, apalagi kapan nikah, kapan punya anak, hanya untuk mengikuti omongan orang lain itu dan membuat orang lain itu diam.
akhirnya kalian ya udah aku nikah aja, ya udah aku punya anak aja. Ingat bahwa ya itu tadi yang sudah dibicarakan sama Ica juga tentang generational trauma, trauma lintas generasi, bahwa anak itu kan tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia ini. Orang tuanya yang memilih, yang bersepakat, dan akhirnya anak itu lahir gitu. Sayangilah anak itu tumbuh kembangnya, disayangi dengan sekuat dengan sekuat tenaga orang tuanya, sehingga akhirnya jadinya murni. Jangan dibikin keruh, karena kalau keruh ya kan nanti trauma itu akan terus menerus ada terus, ya kan? Nah itu yang diharapkan diambil di film ini oleh jenengan-jenengan semuanya, bahwa gelas itu dibikin murni dulu sehingga kedepannya bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi seperti itu teman-teman.